Kami hormati, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan salat tarawih di malam yang ke-12. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kehadiran penceramah kita Bapak Kiai Haji Dr. Levi Pahlipi dari Indonesia. Insya Allah beliau akan menyampaikan mau'izah hasanah untuk menambah semangat kita beribadah di bulan suci Ramadan. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah musalla al-mahsurin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita masuk kepada malam yang ke-11 atau 12? 11 ya. Kita masuk kepada malam yang ke-11. Kalau malam Muhammadiyah, malam yang ke-12. Jadi tadi ketua umum shalah berarti Muhammadiyah dia nih. Kita masuk kepada malam yang ke-11. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan langkah untuk melaksanakan ibadah qiyam Ramadan di mushola yang kita cintai ini. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, tema yang dipilih untuk kita bahas pada ta'lim malam hari ini adalah Ramadan sebagai bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan tema ini, ada satu hadis yang cukup panjang. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Yang pada hadis itu Nabi menyebutkan beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada umat Muhammad, yaitu pada bulan Ramadan ini. Kita akan mengaji hadis ini pada kesempatan pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadisnya cukup panjang, jadi saya akan membacakannya, takut salah baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Diberikan kepada umatku pada bulan Ramadan ini 5 perkara yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi sebelum aku. Amma wahidatun, adapun yang pertama, fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yanzurullahu ilaihim wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Apabila masuk awal bulan Ramadan, maka Allah akan melihat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang Allah melihat kepada mereka itu, maka orang tersebut tidak akan pernah diazab oleh Allah selamanya. Ini kelebihan pertama yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad pada bulan Ramadan ini, yaitu pada awal malam Ramadan Allah akan melihat
daripada kalangan umat Nabi Muhammad, barang siapa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak akan diazab selama-lamanya. Kenapa orang yang dipandang oleh Allah mereka tidak akan mendapatkan azab selama-lamanya? Karena Allah memandang mereka dengan pandangan rahmah. Maka dari itu para salafus saleh mereka sering bermunajat, Rabbana unzur ilaina, ya Allah pandanglah kami. Ya Allah pandanglah kami. Kenapa kita minta supaya Allah pandang kita? Karena ketika Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, maka akan orang tersebut bebas daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan, dan ini diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad pada bulan suci Ramadan. Dalam satu hadis yang lain, satu malam, setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan, Allah akan membebaskan daripada umat Nabi Muhammad orang-orang yang sudah dipastikan masuk ke dalam neraka. Makanya sering kali kita minta dalam setiap kali 4 rakaat kita bacakan itu kan, Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dan juga orang tua kami dari apa? Daripada siksa api neraka. Kenapa kita minta doa seperti itu? Karena memang pada hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW menyatakan pada setiap malam Allah akan membebaskan dari kalangan umat Nabi Muhammad orang-orang yang sudah dipastikan mereka masuk ke dalam neraka Allah. Kita minta supaya kita masuk dalam golongan itu. Ini kelebihan yang tidak Allah berikan kepada umat lain selain umat Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, wa amma tsaniyatu, adapun yang kedua, fa inna khulufa afwahihim hina yamsuna atyabu indallah min rihil misk. Sesungguhnya mulut orang yang berpuasa itu dari kalangan umat Nabi Muhammad ketika sewaktu petang lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi, daripada bau minyak misik. Ini kelebihan yang Allah tidak berikan kepada umat lain. Orang kalau puasa pasti mulutnya tidak sedap, karena itu proses alami. Ketika perut kita kosong, maka asid akan bertambah. Ketika asid bertambah, asam dalam perut kita bertambah, menyebabkan bau mulut, dan bau itu keluar sampai ke mulut kita. Orang gak akan ada yang suka dengan bau mulut yang busuk. Diri kita pun gak mau mencium bau yang busuk itu. Tetapi bau mulut yang busuk itu di sisi Allah Subhanahu wa taala atyabu indallah min rihil miski, lebih harum daripada bau minyak kasturi, daripada bau minyak misik, minyak yang paling wangi pada waktu itu. Kenapa? Dalam satu hadis yang lain, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia telah meninggalkan makanannya, dia telah meninggalkan minumannya, dia telah meninggalkan syahwatnya. Karena apa? Karena aku. Orang kalau sudah terlalu cinta, yang tidak enak akan menjadi indah di mata orang yang mencintainya. Betul atau tidak? Maka orang yang dalam keadaan berpuasa, padahal keadaannya itu tidak menyenangkan, bau mulutnya busuk, orang tidak mau dekat dengan orang yang dalam keadaan berpuasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada orang tersebut. Kenapa? Allah dalam keadaan mencintainya. Allah dalam keadaan mencintai orang yang dalam berpuasa itu, sehingga bagian mulut yang busuk yang orang tidak mau dekat dengannya, Allah ingin orang tersebut menjadi orang yang baunya dianggap harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang sahih, ketika Nabi Musa alaihi salam menunggu untuk diberikan kitab Taurat, Nabi Musa berpuasa selama 30 hari. Kemudian setelah selesai 30 hari puasanya itu, Nabi Musa merasa tidak nyaman dengan bau mulutnya yang busuk. Kemudian dia bersiwak agar bau mulutnya tidak busuk lagi baunya. Kemudian apa yang terjadi, jamaah yang sekalian yang dirahmati Allah? Allah memerintahkan kepada Jibril supaya Nabi Musa menambahkan lagi puasanya 10 hari menjadi genap 40 hari. Karena apa? Karena waktu bau mulutnya itu dihilangkan dengan siwak itu, Allah malah tidak suka dengan keadaan yang seperti itu. Maka Allah ingin dia tambahkan lagi puasanya
Supaya apa? Supaya tercium bau mulut orang yang berpuasa. Ketika itu barulah Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Tuh, Masya Allah. Jadi ini pertanda ketika orang dalam keadaan berpuasa, Allah dalam keadaan mencintai kita. Maka kalau orang sudah cinta, kalau Allah sudah cinta kepada kita, yang menjadi keinginan kita, Allah akan kabulkan. Makanya doa orang yang puasa itu mustajab atau tidak? Mustajab. Kenapa? Allah dalam keadaan mencintai orang yang berpuasa itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i, ketika orang berpuasa kemudian sudah masuk zawal, sudah masuk zuhur, makruh dia bersiwak atau menggosok giginya. Makruh. Makruhnya kenapa? Karena bisa menghilangkan bau mulut yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ini kelebihan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, amma tsalitsatu fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Sesungguhnya para malaikat Allah itu minta ampun kepada mereka, kepada umat Nabi Muhammad pada setiap siang dan malam hari pada bulan Ramadan. Allah menyuruh para malaikat untuk mintakan ampun kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah menyuruh para malaikat minta ampun kepada umat Nabi Muhammad? Karena dulu malaikat pernah bersalah sangka dengan kita, dengan anak cucu Adam. Sewaktu Adam akan diciptakan oleh Allah, malaikat kan protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau akan ciptakan makhluk yang makhluk ini akan menumpahkan darah, akan saling bermusuh-musuhan, sedangkan kami adalah makhluk yang senantiasa memuji engkau dan mentasbihkan engkau, ya Allah. Malaikat waktu itu buruk sangka kepada kita. Ketika masuk bulan Ramadan, persangkaan buruk malaikat itu salah. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad menyibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah. Maka dengan dasar sangkaan yang tidak baik itulah Allah memerintahkan kepada malaikat, mintakan ampun untuk mereka karena engkau pernah berburuk sangka dengan mereka. Padahal nyatanya mereka ini adalah umat yang betul-betul taat kepada aku. Makanya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk minta ampun kepada umat Nabi Muhammad pada bulan Ramadan ini. Setiap pagi, setiap hari dan setiap malamnya malaikat minta ampun untuk kita. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang keempat, wa amma rabi'atu fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi aw syaka an yastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Kata Allah pada kelebihan yang keempat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada surga agar mereka mempersiapkan diri dan menghias surga itu bagi hamba-hamba Allah yang berpuasa pada bulan ini. Karena hampir mereka akan beristirahat. Tidak lama lagi mereka akan beristirahat daripada penatnya dunia dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada semua surga, pintu-pintu surga untuk bersiap dengan kedatangan kita umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang kelima, kelebihan yang kelima yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah ammal khamisatu fa idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'a. Maka ketika berada pada akhir daripada malam Ramadan, Allah akan mengampunkan semua dosa umat Nabi Muhammad SAW. Faqala rajulun minal qaum. Kemudian ada seorang daripada umat Nabi Muhammad, sahabatnya, yang bertanya kepada Rasulullah, hiya lailatul qadri ya Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar yang mana Allah ampunkan dosa-dosa kita? Kata Nabi, la, bukan. Itu bukan malam Al-Qadar. Alam taro ilal ummal idza faragu min a'malihim wafu ujurahum. Tidakkah engkau perhatikan kalau ada seorang pekerja ketika dia sudah selesai dari pekerjaannya kemudian dia diberikan upah? Maka ketika akhir Ramadan Allah berikan ampunan kepada umat Nabi Muhammad karena itulah upah yang Allah persiapkan kepada kita.
Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita, sehingga tidak ada di antara kita yang memiliki dosa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada istilah yang sering kita gunakan, kembali kepada fitrah, bukan fitrah. Itu lain lagi. Kembali kepada kesucian, yang itu betul. Kalau fitrah itu bukan yang kita maksudkan ini. Fitrah yang dimaksud adalah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fitrah kita itu adalah sewaktu kita menyimpan janji kepada Allah, ketika Allah berkata kepada kita, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah minta persaksian kita, apakah aku Tuhan kalian? Kemudian kita semua menjawab, qalu bala, betul ya Allah, syahidna, kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itu adalah fitrah kita. Sedangkan yang tadi kita sampaikan, ketika orang selesai bulan Ramadan, dia kembali kepada apa? Kembali kepada kesucian, itu betul. Kenapa? Karena ada hadisnya. Ketika orang selesai bulan Ramadan, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Idul Fitri itu bukan berarti kembali kepada fitrah. Itu salah. Istilah yang salah, tetapi sudah kadung dipakai oleh orang sehingga dianggap benar. Id itu artinya hari raya yang diulang-ulang dirayakan. Al-fitr artinya itu buka, makan. Maka hari raya Idul Fitri adalah hari raya makan sebetulnya, bukan kembali kepada kesucian. Tetapi memang makna orang yang setelah selesai puasa, mereka itu akan kembali kepada kesuciannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis tadi. Orang selesai bukan ibadah puasanya, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah yang rahmati Allah, nikmat Ramadan adalah nikmat yang sangat agung, yang sangat luar biasa, yang Allah tidak berikan kepada umat yang lainnya. Namun tidak semua bisa mengapresiasi, menghargai nikmat yang besar ini. Kenapa? Karena nikmat ini, karunia ini tidak kelihatan oleh kita. Ganjaran pahala yang besar itu tidak nampak. Ampunan Allah yang besar itu juga tidak kelihatan. Maka orang biasanya akan susah menghargai sesuatu yang tidak nampak. Lain halnya kalau yang diberikan itu kelihatan, sifatnya materi, maka orang lebih mudah mengapresiasinya. Sebagai contoh, seandainya pihak Musalla Al-Mahsurin menjanjikan kepada jamaah yang salat tarawih di musalla ini, yang hadir akan diberikan minyak goreng seliter-seliter, itu kira-kira penuh nggak di musalla? Penuh ya? Kita yakin penuh. Kenapa? Karena yang dijanjikan itu sifatnya materi, kelihatan. Maka orang akan lebih apa? Lebih mengapresiasinya. Lain dengan pahala, ganjaran itu nggak kelihatan, immateri. Maka jarang orang yang bisa menghargai nikmat yang besar itu. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang kuat yang bisa menghargai karunia besar bulan Ramadan ini. Makanya yang Allah seru dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa yang disuruh orang-orang yang beriman? Karena hanya orang yang berimanlah yang mereka akan menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan hati yang betul, yang begitu sukacita kepada di dalam hatinya. Maka kalau kita rajin beribadah pada bulan ini, rajin tadarus setiap malam daripada bulan Ramadan, rajin qiyam Ramadan setiap malam di surau ataupun musala ini, itu pertanda bahwa sesungguhnya kita memiliki hati yang dipenuhi iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ganjaran yang tidak kelihatan itu kita bisa hargai. Bagaimana cara menghargainya? Kita betul-betul mengisi bulan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang tadi kita kaji menambahkan lagi semangat kita bahwa karunia bulan Ramadan ini adalah karunia yang besar yang Allah berikan hanya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Jangan abaikan, jangan sia-siakan, jangan lalui hari daripada bulan Ramadan tanpa kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar itu yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.